Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kepada sahabat bagaimana susunan acara menjadi MC saat pelaksanaan sholat Idul Adha. Sahabat semua, tentu biasanya sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha akan dimulai, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Dan biasanya pada umumnya yang pertama membuka acara tersebut adalah MC. Lalu bagaimana susunan menjadi MC saat pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut? Nah, susunan menjadi MC ini kami bagi menjadi 3 bagian. Pertama, pembukaan, kemudian penyampaian, dan yang ketiga penutup. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, saat pembukaan, yakni kita membuka acara tersebut terlebih dahulu dengan salam. Biasanya apabila sudah kurang dari 15 menit jam pelaksanaan sholat Idul Adha, para jamaah itu berhenti bertakbir, kemudian kita langsung berdiri naik ke atas mimbar dan langsung mengucapkan salam di situ. Biasanya saya membawa dengan salam seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita bisa membawa dengan nada kita. Tentu nadanya ya akan berbeda dengan saat menjadi MC di perayaan nikahan atau MC musabaqah, ya, karena temanya berbeda. Kali ini MC menjadi MC saat sholat Idul Adha. Nah, setelah pembukaan seperti itu, mungkin barangkali jamaah itu masih belum fokus untuk menjawab salam atau memperhatikan ke depan. Kita bisa selingi dengan satu pantun mungkin ya, untuk atau langsung saja umpamanya dengan pantun. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, jangan lupa ziarah ke makam Raja Haji Ali. Bapak Ibu yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan mudah-mudahan cepat naik haji. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya menambahkan pantun saat pembukaan salam tersebut itu biasanya salam kedua itu jauh lebih semangat daripada salam pertama. Kenapa? Salam pertama itu biasanya orang nggak fokus memperhatikan, audien itu nggak fokus memperhatikan ke depan. Dan apabila diberikan salam kedua, biasa mereka lebih akan fokus mendengarkan. Kemudian baru kita masuk ke langkah berikutnya, yakni takbir dulu ya. Nah, di MC Idul Adha maka kita harus menambahkan takbir, karena saat itu adalah peringatan yang dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Maka kita awali terlebih dahulu dengan takbir. Contohnya seperti ini. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Nah ya, takbir ini dibaca 9 kali dan kita tutup dengan Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian setelah takbir kita masuk ke muqaddimah. Saya biasanya membawa muqaddimah yang seperti ini karena temanya itu lebih tepat dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Contohnya, alhamdulillahi sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Apabila kita ingin menambahkan ayat Al-Quran bisa, mungkin terlalu panjang ya, mungkin mukadimah seperti itu saja sudah cukup. Kemudian penghormatan kita berikan dulu secara umum.
kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para alim ulama, baru kita berikan penghormatan secara khusus dan kita berikan penghormatan kepada jamaah secara umum. Contohnya seperti ini, yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Al-Ustadz Muhammad Arif MPDI selaku Khatib Idul Adha pada kesempatan salat Idul Adha kali ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Nah, seperti itu saja mungkin sudah cukup untuk penghormatan. Ya barangkali ingin ditambahkan lagi ya silahkan ya. Silahkan, tapi nggak perlu penghormatan yang secara terperinci. Umpamanya kepada Bapak RT Muhammad ini nggak perlu seperti itu. Kita berikan penghormatan secara umum, secara global, kemudian kita berikan yang khusus hanya kepada Khatib Idul Adha, kemudian kita berikan lagi penghormatan secara umum kepada jamaah salat Idul Adha. Kemudian setelah penghormatan kita masuk ke prolog. Prolog itu seperti saya puji syukur kepada Allah gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah hantarkan kita untuk dapat berkumpul di lapangan Masjid Nur Iman untuk sama-sama melaksanakan pelaksanaan salat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan segala langkah kaki kita, ayunan tangan kita, niat kita semua menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah yang akan kita laksanakan mendapatkan keridhaannya. Dah, seperti itu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, dan Allah berikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Setelah selesai prolog, baru kita masuk ke penyampaian ya. Penyampaian. Kita sekat dulu antara prolog, antara pembukaan dengan penyampaian itu dengan menyapa jamaah terlebih dahulu secara umum. Umpamanya seperti ini. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan salat Idul Adha. Nah, karena salat Idul Adha ini adalah ibadah yang kita laksanakan setahun sekali, maka barangkali Bapak Ibu ada yang lupa bagaimana tata cara pelaksanaan salat Idul Adha. Maka perlu kami sampaikan untuk kaifiat pelaksanaan salat Idul Adha. Bapak Ibu yang berbahagia, pelaksanaan salat Idul Adha ini umumnya sama seperti melaksanakan salat sunat 2 rakaat biasanya. Tapi yang membedakan adalah di niat dan di takbirnya. Adapun niat kita, yakni niat salat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Dan apabila kita ingin mendapatkan pahala tambahan atau pahala sunnah lainnya, bisa mengawali sebelum takbir dengan talafuz bin niyah, yakni membaca lafaz niatnya terlebih dahulu. Adapun lafaz niatnya yakni usalli sunnatal li'idil adha raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala, barulah kita mengangkat tangan takbiratul ihram dan kita baca niat kita di dalam hati, saya niat salat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala bar ya, Allahu Akbar, baru kita baca barnya setelah selesai membaca niat. Nah, tambahan lainnya yakni setelah takbiratul ihram itu disunnahkan untuk menambah 7 takbir. Dan di antara takbir tersebut disunnahkan pula untuk membaca tasbih. Bagaimana lafaz bunyi tasbih? Lafaz bunyi tasbih ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar. Kemudian ada tambahan takbir lagi, yakni pada takbir intiqal, takbir perpindahan dari sujud kedua rakaat pertama ingin masuk ke rakaat kedua. Maka di situ ada takbir berdiri. Untuk melaksanakan rakaat kedua disunahkan menambahkan 5 takbir. Nah, dan di antara takbir tersebut juga ditambahkan bunyi tasbih atau lafaz tasbih sebagaimana takbir yang pertama. Itu tadi adalah tata cara atau kaifiat pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, setelah itu baru kita sampaikan petugas sholat Idul Adha. Adapun untuk petugas sholat Idul Adha pada kesempatan pagi hari ini, yang bertindak sebagai khatib Al-Ustadz Muhammad Arif MPDI, kemudian yang bertindak sebagai imam Al-Ustadz Luqman Rifai, yang bertindak sebagai Bilal Al-Ustadz Muhammad Taufik. Sudah selesai penyampaian petugas, kita sampaikan, kita akan mempersilahkan sambutan dari panitia kurban atau pengurus masjid. Ya, kalau misalnya panitia kurban, ya panitia kurban saja, pengurus masjid saja. Karena biasanya waktunya nggak begitu lama. Ya, biasanya panitia atau pengurus masjid ini akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada jamaah yang telah berkurban, kemudian tata cara pelaksanaan kurban dan bagaimana mekanisme pelaksanaan kurban pada tahun ini. Nah ya, selanjutnya gitu ya. Selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan penyampaian dari Ketua Panitia Kurban. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Darwin. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Kemudian kita langsung tutup saja acara MC itu sudah selesai sampai di situ dan akan dilanjutkan oleh panitia kurban ya untuk menyampaikannya sampai hingga selesai pelaksanaan dan sampai memasuki pelaksanaan sholat Idul Adha. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku MC. Kami ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah tata cara susunan menjadi MC saat sholat Idul Adha yang bisa kami bagikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Dan jangan lupa bantu like, subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi untuk membuat channel yang bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.